Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang beberapa larangan yang ada dalam fikih muamalah. Dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, beliau adalah Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LC MSI. Dan kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Zuhratun Nisa dan Bunga Berliana Putri Hendrayana. Ada 4 larangan yang ada dalam fikih muamalah, yaitu goben, najasi, riswah, dan zulm. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu goben atau penipuan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu dan mengerti apa sih goben itu. Jadi di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan terkait pengertian apa goben itu. Goben adalah di mana si penjual memberikan tawaran harga di atas rata-rata harga pasar atau biasa yang disebut dengan market price tanpa disadari oleh pihak pembeli. Akan tetapi, goben tidak selalu memiliki konotasi negatif. Itu tergantung masuk ke goben jenis apa goben tersebut. Mungkin dari penjelasan dan pemaparan pengertian goben, teman-teman bisa tahu dan bisa mengerti apa maksud dari goben tersebut. Jenis-jenis goben. Goben terdiri dari 2 jenis, yaitu goben yasir dan goben fahis, yakni zalim atau keji. Goben yasir adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran yang masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak si pembeli. Sedangkan goben fahis adalah suatu perbedaan harga penawaran dengan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Dalam penipuan fahis ini diharamkan. Selanjutnya adalah karakteristik terjadinya goben fahisi. Ada 2 karakteristik penyebab terjadinya goben fahisi. Yang pertama yaitu harga sudah benar-benar melewati batas. Yang dimaksud di sini adalah harganya berada di luar rentang harga yang biasa di pasar. Lalu yang kedua, pembeli tidak tahu harga pasaran dari barang tersebut. Sebab jika ia tahu dan tetap menerima transaksi itu, maka artinya ia tidak tertipu atau tidak dicurangi dan ia menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah itu disertai dengan pengetahuannya. Dengan itu artinya ia ridho dengan harga itu disertai dengan pengetahuannya. Contoh goben. Ada 2 contoh goben. Berikut contoh dari goben yasir. Harga pasaran untuk beras kualitas sedang adalah 8.000 per kilogram. Akan tetapi ada sebuah pasar yang menjual per kilogramnya 9.000. Namun para pedagang di pasar lain dan para pembeli masih memakluminya karena mungkin ongkos transportasi yang lebih mahal. Lalu ada juga contoh dari goben fahis. Berikut contohnya. Daya menjual laptop yang memiliki harga 3 juta dengan harga 4 juta kepada Dawi. Kemudian, Daya mengklaim bahwa harga pasaran dari laptop tersebut adalah 4.300.000. Karena percaya dengan perkataan Daya, maka Dawi pun membeli laptop tersebut dengan harga 4 juta. Dalam hal ini,
Dawi telah menderita goben atau penipuan. Di sini kami selain menjelaskan tentang pengertian, jenis, karakteristik, dan contoh dari goben, kami juga menyertakan sebuah dalil yang menjelaskan tentang goben. Ada 2 dalil yang akan kita bahas di sini. Dalil yang pertama yaitu idza bay'ata fakulla khilabah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau berjual beli, maka katakanlah la khilabah, atau tidak ada penipuan." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dari Ibnu Umar dan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lalu hadis selanjutnya yaitu yab'ul mukhaffalati khilabatu wala taqillul khilabatu lil muslimin. Yang artinya jual beli mukhaffalah adalah khilabah atau penipuan, dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Abdur Razak. Setelah membahas tentang goben, poin selanjutnya yang akan kami bahas adalah najasi atau rekayasa. Kami di sini akan menjelaskan apa sih najasi. Najasi atau rekayasa adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu, yang mana seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual dari produk tersebut akan naik. Selain pengertian najasi yang telah dijelaskan sebelumnya, najasi juga dapat didefinisikan bahwa di mana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut, sehingga orang ketiga tersebut akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang sebenarnya. Menurut syara, bai najasi merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan atau yang disebut dengan pump and dump oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Itulah sebabnya tindakan itu dikenal dengan istilah najasi, dikarenakan pihak yang berperan selaku penawar palsu atau najisi ini berperan dalam menambahkan daya pikat terhadap barang dagangan. Adapun contoh peristiwa najasi ini sangat rentan terjadi ketika pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan di mana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, dengan kata lain untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni tentang dalil najasi. Dalil pokok yang dijadikan landasan larangan praktik bai najasi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana memiliki arti Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang praktik jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor hadis 2035. Kemudian yang kedua adalah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, menegaskan praktik provokasi harga ini tidak halal. Oleh karenanya, beliau menyuruh seorang petugas agar mengumumkan bahwa sesungguhnya jual beli najasi atau provokasi harga ini adalah tertolak, lagi tidak halal. Bersumber dari Fathul Al-Bari Syarah Sahih Bukhari li Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 4 halaman 417. Pembahasan selanjutnya yakni
tentang rishwah atau suap. Rishwah atau suap merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Ar-Rashi, penyuap, dan Al-Murtashi, penerima suap, dan bentuk atau barang suapnya, ketiga-tiganya sama-sama diharamkan dalam Islam. Perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Adapun dalil yang mendasari hukum rishwah, yakni salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Adapun hadis yang berbunyi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasiyya wal murtashi. Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Hadis riwayat khamsah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Macam-macam rishwah menurut Ibnu Abidin dengan mengikuti kitab Al-Fat mengemukakan 4 macam bentuk rishwah, yaitu yang pertama rishwah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu rishwah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan. Kemudian rishwah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara sekalipun keputusannya benar karena dia harus melakukan hal itu. Yang ketiga, rishwah untuk meluruskan sesuatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratan dan mengambil manfaat. Dan yang keempat, rishwah untuk menolak ancaman atas diri atau harta. Boleh bagi yang memberikan dan haram bagi yang mengambil. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keempat, yakni mengenai zulm atau zalim. Secara terminologi, zulm diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata zalim berarti tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam. Artinya orang yang berlaku zalim senantiasa menyakiti hati orang lain, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Secara garis besar, makna zulm atau zalim dalam Al-Quran memiliki pengertian kegelapan, kejahatan, dosa, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Bentuknya sangat bervariasi sesuai dengan konteks pembicaraan atau permasalahan yang dibicarakan. Zulm atau juga biasa diartikan dengan aniaya yang termasuk perbuatan tercela, di mana perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Salah satu ulama hadis, Imam Al-Fadil Al-Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz, mengatakan bahwa zulm adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan berbuat sewenang-wenang terhadap hak orang lain serta merampas hak orang lain secara paksa, dan kedua perbuatan tersebut adalah haram. Adapun dalil yang membahas tentang zalim, yakni salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata
serta telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kemudian ada salah satu hadis yang artinya, sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, wahai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikan terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.